Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran harus dijaga dan dimuliakan karena berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, saat terjadi kerusakan pada Al-Quran, misal ada beberapa tulisan yang hilang atau rusak, maka apa yang harus dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang tata cara memusnahkan Al-Quran yang rusak atau usang. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada keraguan apapun dalam Al-Quran. Firman atau perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad tersebut pun sampai kepada umat setelah zaman kenabian secara mutawatir. Sebagai wahyu, Al-Quran dihafalkan Nabi dan para sahabat. Kitab suci terakhir ini lantas dikumpulkan dan ditulis di dalam lembaran. Dengan demikian, wahyu Allah yang semula berbentuk perkataan, lalu berbentuk tulisan tersebut kita sebut Mushaf Al-Quran. Sebagai Muslim, kita mempunyai kewajiban terhadap Al-Quran, yaitu mengimaninya, membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Kita pun wajib untuk berpedoman kepada Al-Quran, bahkan mendakwahkan dan mengajarkannya. Tidak heran jika sebagai Muslim, kita harus hormat dan menghargai Al-Quran, termasuk mushafnya. Mushaf Al-Quran harus diletakkan di tempat yang tinggi dan mulia, supaya tidak terhina atau dihinakan orang. Islam membuat aturan khusus bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ada beberapa adab dan etika yang harus dijaga pada saat memegang dan membaca Al-Quran. Di antaranya, orang yang menyentuhnya harus dalam keadaan suci. Demikian pula, pada saat menemukan lembaran atau sobekan Al-Quran, tidak boleh langsung membuangnya, karena dikhawatirkan nanti ada yang menginjaknya, baik sengaja ataupun tidak. Ada dua solusi cara yang bisa dilakukan saat menemukan lembaran atau sobekan Al-Quran, yaitu 1. Membakarnya sampai habis dan tidak tersisa. 2. Menguburkan pada tanah yang baik dan layak. Hal ini sebagaimana fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Mushaf Al-Quran yang robek dan lembaran yang ada tulisan Al-Quran hendaknya dikubur pada tanah yang baik dan jauh dari tempat jalannya manusia, jauh dari berbagai kotoran, atau dibakar untuk menjaganya dan tercegah dari fitnah atau ujian, sebagaimana perbuatan Utsman radhiyallahu anhu. Fatwa Al-Lajnah nomor 4/139. Perbuatan membakar Al-Quran agar tidak terjadi fitnah ini dilakukan di zaman Utsman bin Affan. Ketika itu, Al-Quran ditulis dengan berbagai macam dialek dan gaya bahasa sesuai suku dan kabilah masing-masing. Dan keadaan ini hampir menimbulkan perpecahan. Maka Utsman bin Affan segera memerintahkan agar Al-Quran ditulis dengan versi sesuai dengan dialek dan gaya bahasa Quraisy, sebagaimana diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, "Aku menjumpai manusia, para sahabat telah sepakat ketika Utsman membakar mushaf-mushaf yang tidak sesuai standar Quraisy. Hal ini membuat mereka takjub dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya." Kitabul Masasif halaman 41. Petunjuk sisa Al-Quran yang tidak layak itu agar dikuburkan adalah salah satu pendapat dari mazhab Hanabilah. Al-Bahuti berkata, apabila mushaf Al-Quran telah lusuh atau rusak, maka hendaknya dikubur. Ahmad menyebutkan bahwa Abul Jauza mempunyai mushaf Al-Quran yang telah lusuh dan beliau menggali tanah di masjid, kemudian menguburkannya. Kashful Qona nomor 1/137. Berdasarkan pertimbangan inilah, para ulama memahami kebijakan Utsman bin Affan tentang pembakaran mushaf.
Tujuan Utsman membakar Al-Quran bukan untuk merendahkan ataupun menghina Al-Quran, tetapi ingin menyelamatkan Al-Quran. Perlu digarisbawahi, bila tujuan membakar Al-Quran untuk menghina atau merendahkan, perbuatan ini diharamkan dan dilarang keras dalam Islam. Wallahu a'lam. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Inspirasi Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.